Dan memang MLB ini sebenarnya semestinya itu sesuatu yang sensitif. Betul. Tapi hari ini itu saya juga prihatin sih, kok sudah menjadi pembicaraan yang familiar di tengah-tengah kita. Kemarin itu yang paling krusial adalah ketika terjadinya di MK. Itu kan sangat mencederai moralitas. Tapi saya melihat tidak ada satupun statement dari PBNU, baik dari personal maupun organisasi yang kemudian mengkritisi situasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam keterangannya, Gus Salam, salah seorang pegiat MLBNU Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama, beliau dikenal seorang penggiat yang luar biasa untuk menyelenggarakan MLB ini. Beliau menceritakan bagaimana kegelisahan warga Nahdlatul Ulama di bawah atas situasi kondisi yang terjadi di kepengurusan struktural PBNU pada periode sekarang. Beliau menganggap dan beliau menangkap banyak masalah yang ada di struktural kepengurusan PBNU. Dan beliau juga, Gus Salam, bersama teman-teman lainnya menegaskan tidak ada cara lain untuk memperbaiki struktural kepengurusan PBNU selain harus daripada menyelenggarakan muktamar luar biasa MLBNU untuk segera dilaksanakan. Kata Gus Salam, PBNU memang harus menjalin relasi dengan pemerintah, tetapi jangan sampai seolah-olah menjadi subkoordinat, menjadi bawahan pemerintah yang harus berjalan, bertindak dan membuat kebijakan sesuai dengan maunya pemerintah. Artinya program-program kegiatan yang dibuat oleh PBNU itu atas pesanan misalnya, atau kemudian sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintahan sekarang, itu jangan sampai terjadi. Ini kata Gus Salam, kalau seperti ini PBNU ini tidak sehat. Padahal PBNU itu adalah organisasi moral, organisasi keagamaan yang harus memberikan kritik juga, menilai secara objektif terhadap kinerja pemerintah. Meskipun relasi PBNU dengan pemerintah itu jangan sampai terputus untuk kemudian saling bekerja sama. Tapi jangan sampai PBNU diintervensi oleh pemerintah sesuai dengan kemauannya. Nah, selengkapnya mari kita simak teman-teman komentar dari Gus Salam atas keseriusan ingin mengadakan MLBNU dan kritik juga kepada struktural PBNU periode sekarang. Nah, mari kita simak dalam video berikut ini. Sebenarnya cukup mencengangkan, itu saya juga kaget ya. Yang ikut polling sampai 27.000 dan itu kan pasti satu orang satu akun kan gitu ya. Betul Gus. Kemudian juga hasil polling 87% setuju adanya MLB itu juga sebuah hal yang surprise. Dan memang MLB ini sebenarnya semestinya itu sesuatu yang sensitif. Betul. Tapi hari ini itu saya juga prihatin sih, kok sudah menjadi pembicaraan yang familiar di tengah-tengah kita, apalagi itu menjadi materi pembahasan lah di tingkat grassroots, di tingkat bawah. Itu yang jelas keprihatinan buat kita ya. Kenapa ya? Karena NU ini kan organisasi ulama yang menjadi penjaga moral. Kalau penjaga moral, maka mestinya person-person yang ada di dalam NU juga adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi moral. Sehingga wacana MLB itu kan seperti kontradiktif ya dengan tugas NU sebagai penjaga moral. Maka yang pertama yang saya tangkap dari ini adalah keprihatinan. Betul.
Gus, kalau hitung-hitungan ini kemarin kan waktu muktamar di Lampung ya. Ya. Suara kalau dilihat antara Gus Yahya dengan Ki Said itu ya juga tidak begitu lebar ya perbedaannya. Ya. Artinya ada irisan kelompok-kelompok yang tidak memberikan suara terhadap Gus Yahya. Ya. Nah, mungkin kelompok-kelompok ini bisa menjadi sebuah kekuatan baru mendorong MLB atau bagaimana ini, Gus? Ya, terbuka memang bahwa kelompok-kelompok ini bisa ini menjadi lokomotif lah untuk MLB. Tapi menurut saya begini, yang paling penting itu adalah bagaimana teman-teman yang ada di cabang maupun wilayah ini merasa nyaman atau tidak terhadap cara pengelolaan organisasi atau kepemimpinan PBNU hari ini. Ya, itu sebenarnya yang menjadi kunci. Ya. Dan mungkin juga rasa kenyamanan dan kepuasan itu bisa juga nanti akan didorong dari bawah. Ketika mungkin warga merasa ada sesuatu yang tidak biasa mereka rasakan di dalam pengelolaan PBNU, mungkin mereka juga akan menyampaikan itu kepada pengurus-pengurus di bawah, cabang, wilayah. Nah, kalau ini dorongan semakin besar, ya mungkin cabang akan mulai berpikir tentang itu, karena memang sesungguhnya NU ini kan didirikan untuk berkhidmah atau mengabdi kepada umat. Maka suara umat itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi organisasi ini, baik di tingkat cabang maupun wilayah maupun di pusat, untuk direspon. Nah, dan kalau saya melihat dinamika PBNU ini kan sebenarnya bukan hanya ya karena terjadinya insiden pemberhentian Kiai Marzuki, tapi ini sebenarnya rentetan dari berbagai dinamika yang terjadi sejak mungkin 3 bulan atau 4 bulan setelah dilantiknya PBNU periode 2021-2026. Karena memang ada gaya kepemimpinan juga kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak biasa atau menyalahi fatsun-fatsun organisasi yang selama ini terjadi. Seperti begitu mudahnya PBNU mengeluarkan SP ke beberapa wilayah maupun cabang. Kemudian bagaimana intervensi PBNU terhadap proses-proses konferensi, baik itu di tingkat cabang maupun di tingkat wilayah. NU ini kan bukan birokrasi yang kemudian cabang wilayah ini punya ketergantungan pendanaan lah katakan pada PB, kan tidak ada. Mereka ini kan mandiri di bawah ini, dan mereka mengkolek kebutuhan organisasi ini atas kreativitas mereka sendiri. Kemudian kalau kebijakan-kebijakan ini mengkerdilkan kreativitas mereka, tentu mereka akan merasa ada ketidaknyamanan, ada ketidakpuasan terhadap cara mengelola organisasi oleh PBNU. Jadi bisa diartikan bahwa pemecatan Kiai Marzuki itu bukan sebuah satu-satunya isu gitu, tetapi ini sebagai trigger ya. Merasakan ketidaknyamanan juga sudah lama. Tapi beliau-beliau itu kan rata-rata kiai ya. Saya bicara Jawa Timur ya, karena di Jawa Timur saya kurang begitu mengikuti. Rata-rata kiai yang bijaksana, lebih mengedepankan situasi yang aman, nyaman, bagaimana mereka mengabdi kepada umat ini dengan tenang. Jadi kalaupun ada kasakus MLB, mereka tidak pernah membicarakan di tingkat resmi organisasi. Ya mungkin mereka hanya mendengarkan dari aspirasi umat, aspirasi warga NU, tapi mereka pasti berpikir bahwa MLB ini adalah jalan terakhir dari memperbaiki sistem organisasi di PBNU. Karena asumsi saya itu perilaku organisasi yang kemudian
kontroversial. Sejak awal itu saya punya analisa kayaknya sangat berkaitan dengan kepentingan politik. Interest politik baik dari person-person yang ada di PBNU atau mungkin kepentingan politik yang menurut PBNU ini berkaitan dengan kerja organisasi PBNU. Nah, ini saya harap mereka pasca bebasnya ada introspeksi lah, ada muhasabah bagaimana bahwa sesungguhnya struktur di NU itu yang di atas melayani yang di bawah, dan kedepankan rasa pendekatan, kedepankan rasa cinta kepada umat, kepada struktur yang di bawah, bukan dengan pendekatan birokrasi yang dengan cara intervensi, apalagi dengan cara intimidasi. Karena menurut saya itu tidak bagus. Bukan hanya tentang siapa yang melakukan organisasi ini, tapi tentang siapa nanti yang mau mengurus organisasi ini. Yang ideal yang mengurus NU itu adalah orang-orang yang ikhlas. Tapi kemudian kalau orang-orang ikhlas ini merasa ada ketidaknyamanan dalam mengorganisasi, mereka akhirnya akan merasa sudahlah, ngapain saya di sini. Itu yang kita takutkan. Kemudian dia bergeser, kemudian dia nggak peduli dengan Nahdlatul Ulama. Lah ini yang menjadi blunder nantinya. Nah, maka nanti saya berharap introspeksi, dan dari introspeksi itu kemudian ada kesadaran dari teman-teman PBNU bagaimana mengembalikan cara pengelolaan ini dengan menjunjung tinggi moralitas, menjunjung tinggi independensi, menjunjung tinggi kemandirian. Kami sama sekali tidak mengkritik atau tidak setuju dengan hubungan yang baik, kerjasama yang baik, kemitraan yang baik antara PBNU dengan pemerintah. Saya itu malah harus dilakukan. Tapi dalam posisi yang sejajar, bukan seakan-akan organisasi PBNU ini di bawah subordinat dari pemerintah. Itu tidak boleh, karena memang salah satu tugas besar dari PBNU ini adalah menjaga moralitas bangsa ini. Salah satunya adalah keberanian untuk menilai secara objektif terhadap kinerja pemerintah. Nah, kalau kemudian dikesankan PBNU ini menjadi subordinat dari pemerintah, maka nggak akan ada keberanian untuk mengkritisi dan tidak akan muncul penilaian yang objektif terhadap kinerja pemerintah. Dan itu kan terbukti kemarin itu yang paling krusial adalah ketika terjadinya di MK. Itu kan sangat mencederai moralitas. Tapi saya melihat tidak ada satupun statement dari PBNU, baik dari personal maupun organisasi, yang kemudian mengkritisi situasi ini. Padahal kita tahu, apalagi pada zaman Gus Dur beliau selalu menempatkan diri sebagai pengkritik yang produktif terhadap pemerintah, walaupun kemudian beliau harus menerima segala konsekuensinya. Ini yang hilang, betul. Dan kalau nanti ini hilang, itu salah satu ruhnya NU juga akan menjadi hilang. Dukungan atas muktamar luar biasa MLBNU sebenarnya telah datang dari semua elemen, terutama datang dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh NU non-struktural yang mendukung hari makin hari semakin banyak. Kalau dipresentasikan, masyarakat NU yang menginginkan MLBNU jumlahnya itu tidak sedikit, sangat banyak, dan menghendaki pergantian kepengurusan struktural PBNU yang baru. Jadi kalau misalkan MLBNU ini berhasil diselenggarakan, maka mau tidak mau ketua umum PBNU diganti, sekretarisnya atau sekjen PBNU pun juga diganti, maupun struktural pengurusan di PBNU yang lain juga diganti. Jadi siap-siap saja kalau MLBNU ini terlaksana, maka
berarti ada perombakan struktural PBNU yang baru, yang tentu saja harapannya menjadi pengurus PBNU yang akan menggantikan pada periode sekarang ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh penyelenggara MLBNU maupun oleh warga NU semuanya. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada ini sampaikan terkait dengan penjelasan dari Gus Salam yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.